Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan cara menyeting untuk fitur absen menggunakan QR Code di Dewa 2024. Oke, untuk Dewa 2024 ada fitur terbaru yaitu menggunakan QR Code untuk melaksanakan absensi. Jadi absensi hanya dengan menggunakan scan QR Code atau kode QR yang ada di kartu pelajar. Terus bisa muncul data beserta foto siswa. Untuk kecepatan scan nanti bisa sampai 2 atau 4 siswa selama 1 detik. Ini tergantung dari spek dari QR scannernya ya. Terus bisa di auto forwardkan atau di forwardkan ke nomor orang tua ataupun wali kelas. Jadi sekali scan maka otomatis notifikasi masuk ke orang tua ataupun wali kelas. Bisa cek rekapan kehadiran secara real time. Jadi dari WA orang tua maupun siswa sendiri bisa ngecek langsung rekapannya. Oke. Yang perlu disiapkan untuk bahannya adalah aplikasi Dewa. Aplikasi Dewa versinya yang 10.8.6 ya, versi 2024 ke atas. Yang diinstal di laptop, untuk laptopnya minimal Windows 10, RAM-nya 4GB. Lebih baik itu yang di atasnya ya, silakan. Ini disesuaikan saja. Terus perangkat QR Code atau barcode scanner ya. Perangkat QR atau barcode scanner untuk harganya kisaran 100 ribuan sampai mungkin 500 ribuan, ini tergantung spek juga, ada yang lebih mahal juga. Ini contohnya seperti ini ya, ini contoh-contoh produk barcode atau QR scanner, ada yang 100 ribuan, ada yang 200, 500-an seperti ini. Silakan disesuaikan saja sesuai dengan anggaran ya, seperti ini. Ada yang model pegang, ada yang stand seperti ini ya. Silakan dipilih sesuai dengan model ya, keinginan mau model seperti apa. Terus kemudian kartu pelajar atau kartu yang isinya adalah QR atau barcode bebas ya, menggunakan contohnya adalah kartu pelajar, menggunakan kartu pelajar ataupun kartu khusus yang isinya adalah QR code atau barcode. Untuk pembuatan kartu yang ada QR code atau barcode-nya sudah saya buatkan di video saya yang lain ya. Silakan nanti disimak saja. Dan jangan lupa siapkan juga database siswa. Database siswa ini memuat atau berisi bisa nama, kelas mungkin, atau jenis kelamin, ataupun jurusan ya kalau misalkan tingkat SMA atau SMK. Dan nomor orang tua atau WA orang tua kalau memang menginginkan untuk di forward ke orang tua. Seperti itu. Itu adalah alat-alat atau bahan yang diperlukan. Oke, sekarang ke persiapannya. Sekarang untuk persiapannya adalah pertama, setting format waktunya dengan tanda titik 2. Jadi untuk laptopnya atau perangkat PC-nya itu disetting format waktunya. Nah, untuk menyeting format waktu, ini saya menggunakan Windows 10 ya. Dengan cara klik kanan di bagian tanggal di sini, klik kanan. Terus pilih adjust date or time. Nah, seperti ini. Nanti di bagian atas kanan, pilih yang date time regional formatting. Terus di related setting di sini, terus pilih yang additional date. Nah, di sini nanti muncul ada date and time and region. Pilih yang region aja nggak apa-apa. Terus kemudian masuk ke di bagian format ya, di sini format. Pastikan formatnya Indonesia, dalam kurung Indonesia. Terus additional settingnya diklik. Nanti muncul seperti ini. Untuk time-nya di sini pastikan untuk short time dan long time-nya pilih yang pakai titik 2. Kalau misalkan masih pakai titik seperti ini, silakan diedit saja. Ini edit manual bisa. Ya, diedit manual saja seperti ini. Ini juga titik 2. Kalau sudah oke, dan oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dirubah dulu format tanggalnya atau format waktunya. Terus kemudian buka file server XLSX, lalu buat sheet card _ID yang berisi nanti isinya adalah kode QR yang nanti tampil di kode QR di kartu peserta ya, dan data lainnya. Sekarang saya buka file server ya yang ada di folder aplikasi Dewa. Nah, seperti ini. Silakan buat sebuah sheet yang namanya adalah card_ID seperti ini ya. Terus seperti ini isinya ada namanya adalah card_ID. Ini bukan spasi ya, tapi underscore. Terus untuk kolomnya ini bisa ditambah. Yang kolom pertama adalah kolom card ID. Ini wajib seperti ini ya. Untuk nama kolomnya adalah card_ID. Ini wajib. Terus isinya ini adalah ID atau isi dari kode QR yang ada di kartu peserta atau kartu siswa.
Untuk kodenya ini bebas ya, mau cuma angka saja seperti ini bisa, atau cuma nama saja bisa. Yang penting ya, yang penting semua card ID untuk semua siswa atau semua orang itu tidak boleh ada yang sama. Jadi untuk card ID itu nggak boleh sama. Kalau cuma nama saja mungkin ada yang sama namanya, karena beberapa kelas mungkin ada yang sama. Tapi kalau yang namanya nomor induk atau mungkin nomor peserta itu kemungkinan beda-beda atau tidak ada yang sama ya. Silakan disesuaikan saja. Lebih pendek lebih baik. Misalkan cuma 3 karakter atau 4 karakter saja nggak apa-apa, nggak masalah. Nomor urut pun nggak masalah. Misalkan cuma 101, 102, 103 nggak apa-apa. Itu lebih baik karena nanti untuk pengaruh ke kecepatan scan ya. Semakin sedikit karakternya maka akan semakin cepat untuk scan-nya, men-scan-nya. Terus kemudian bisa menambahkan kolom-kolom yang lain, misalkan nama, kelas, terus mungkin jurusan, angkatan misalkan, ataupun wali kelas, nama wali kelas, bebas. Untuk nama dan seterusnya ini bisa ditambahkan, bebas. Terus nanti di terakhir, kolom terakhir itu adalah kolom forward to. Ini wajib juga ada ya. Jadi kolom card ID dan kolom forward to ini kolom yang wajib ada. Kolom yang wajib ada. Dan forward to ini isinya adalah nomor WA orang tua atau mungkin nomor WA yang akan di forward. Jadi notifnya itu mau ke forward kemana, dan nanti ditulis di sini ya, ditulis di sini. Untuk misalkan forwardnya lebih dari 1 WA bisa dengan tanda titik koma. Misalkan dikirim ke nomor orang tua dan nomor wali kelas misalkan. Ya seperti ini. Jadi dipisah dengan tanda titik koma seperti ini. 628 5123 dan seterusnya ya. Jadi dipisah dengan tanda titik koma. Kalau misalkan cuma 1 ya berarti tanpa titik koma seperti ini ya. Seperti itu. Terus kemudian forward bisa lebih dari 1 WA. Oke, sudah. Bebas menambahkan kolom nama, kelas, jurusan dan lain-lain. Nah, di sini tadi nama, kelas dan seterusnya bisa ditambahkan. Terus semua data format teks. Jadi di format teks tidak boleh ada formula, tidak boleh ada rumus. Terus kalau ada sel yang kosong diisi dengan tanda strip. Nah, seperti ini. Misalkan ini, nah ini kan formula nih, ini juga formula, ini diubah ke bentuk teks. Caranya tinggal di blok saja datanya. Terus kemudian copy, diklik copy ya. Terus kemudian pastenya yang values yang 1, 2, 3, terus diformat ke teks. Nah, seperti itu. Jadi isinya adalah sebuah teks, bukan sebuah formula ya. Terus kalau ada yang kosong, itu tidak boleh dikosongi misalnya, tapi dikasih strip seperti ini. Misalkan nomor orang tuanya nggak ada, atau tidak mempunyai HP, atau tidak mempunyai WA, ya berarti dikasih strip aja kayak gini ya. Jadi kalau yang tidak ada datanya dikasih strip. Terus kemudian buat sheet satu lagi di dalam file server itu, nama sheetnya adalah attendance ya. Nanti untuk fitur absen QR ini akan masuk ke sheet attendance seperti ini. Terus di dalamnya wajib ada kolom tanggal dan kolom card ID. Nah, seperti ini. Nanti untuk file ini saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa copy langsung. Yang pertama tadi adalah harus ada tanggal dan card ID. Ini wajib ada ya. Jadi pertama adalah tanggal dan card ID. Terus kemudian penambahan kolom disesuaikan dengan data yang ada di sheet card ID. Jadi tadi di sini misalkan ada nama, ada kelas, jurusan. Nah, itu disesuaikan. Di sini nanti akan menyesuaikan nama, kelas dan seterusnya. Silakan ditambahkan sesuai dengan jumlah kolom yang ditambahkan di sini ya. Disesuaikan saja. Terus kemudian wajib ada kolom lah, ini kolom jam datang, jam pulang, ket pulang, dan forward to. Ini juga wajib ada. Tulisannya tidak boleh salah ya. Tulisannya tidak boleh salah. Tulisannya seperti ini. Ini jam datang, jam underscore datang, ket underscore datang, jam underscore pulang dan seterusnya. Ini harus sama teksnya seperti ini. Tidak boleh salah ketik. Terus kemudian sesuaikan notifikasi absensi, waktu kedatangan dan kepulangan. Nah, di sini di bawah card ID di sini ada notifikasi atau pesan yang akan nanti diterima oleh siswa maupun orang tua ketika di forward. Jadi ketika di forward ke nomor WA mana, nanti teksnya adalah seperti ini.
terima kasih, data absensi, dan seterusnya. Untuk penamaan yang ada di tanda kurung ini wajib sama dengan nama kolom yang ada di sini ya. Silakan ini bisa diedit sesuai dengan keinginan, bebas ya. Mau model kayak apa, mau diedit pun bisa. Nanti akan menyesuaikan yang ada di sini. Oke, terus kemudian waktu kedatangan dan waktu kepulangan. Di sini di bagian keterangan datang dan keterangan pulang, di sini ada waktu. Ini maksudnya adalah untuk datang ini berarti maksimalnya adalah jam 7.10. Kalau misalkan kok lebih dari jam 7.10 artinya terlambat. Nah, terlambatnya nanti berapa menit atau di sini terhitung dari yang tulisannya di sini ya. Jadi berapa menitnya nanti muncul di sini. Jadi berapa menit, misalkan 10 menit, 20 menit, 11 menit nanti akan muncul untuk keterangan datangnya ya. Ini untuk setiap hari bisa dibuat berbeda, misalkan nanti hari Sabtu atau mungkin hari Jumat atau hari Senin ada acara dulu, sehingga nanti untuk jam datangnya akan mundur, bisa saja seperti itu ya. Terus untuk pulang juga sama, silakan disesuaikan, mungkin hari Sabtu atau hari Jumat weekend ya, itu untuk kepulangannya berbeda, silakan disesuaikan saja. Nanti untuk keterangan pulang artinya pulang paling cepat itu jam 13, sebelum jam 13 nanti akan dikasih keterangan pulang terlalu cepat, seperti itu. Nanti di sini muncul berapa menitnya, seperti itu ya. Untuk forward to silakan dikosongi saja, ini kosong, ini tanggal juga kosong. Untuk nama kelas ini otomatis, jam datang dan jam pulang nanti otomatis sesuai dengan scan QR oleh siswanya jam berapa ya, nanti akan muncul di sini. Oke, seperti itu. Terus kemudian untuk foto-fotonya, jadi nanti foto siswa akan muncul di aplikasi. Silakan simpan foto ke folder file WA. Terus di dalamnya lagi ada folder attendance file ya, attendance file. Terus garis miring atau di dalamnya lagi ada folder foto. Nah, seperti ini. Di file WA, terus attendance file ya, seperti ini, underscore ya. Teksnya harus seperti ini, terus foto. Nah, nanti di sini. Jadi nanti foto-foto siswa akan ditaruh di sini. Diperhatikan juga untuk penamaan file. Nah, untuk penamaan file foto ini itu wajib sama ya. Jadi nama file itu wajib sama dengan card ID yang ada di sheet card ID. Nah, tadi di sini di kolom card ID. Nah, ini kan ada ID di sini nih di kolom A ya. Nah, ini untuk nama filenya harus sama seperti ini. Misalkan ada nomor induk, terus strip, nama, terus nanti ekstensinya adalah misalkan JPG gitu. Jadi wajib sama, tidak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda dengan card ID, nanti untuk fotonya nggak muncul ya. Jadi nanti foto muncul berdasarkan card ID seperti ini. Jadi harus sama, tidak boleh ada nama yang keliru atau mungkin kurang spasi atau salah penulisan, itu tidak boleh karena nanti tidak muncul ya. Sudah, ini adalah persiapannya. Sekarang ke langkah-langkahnya. Untuk langkahnya ini cukup mudah, tinggal pasang QR yang ada di kita sudah persiapkan ya, alat scannernya, QR scannernya. Terus diuji coba dulu apakah jalan apa enggak ya, memastikan bahwa yang di scan itu nanti muncul ya, muncul. Terus jalankan aplikasi Dewa, terus masuk ke menu attendance, terus pastikan text box yang akan dimasuki oleh card ID atau ID siswa itu berwarna kuning. Oke, sekarang saya tunjukkan ya. Sekarang saya buka aplikasi Dewanya. Oh ya, untuk file server yang ini silakan ditutup dulu. Ditutup dulu. Silakan buka aplikasi Dewa Auto Action-nya. Terus ditunggu sampai aplikasinya terbuka sempurna ya. Seperti ini. Ya, ditunggu saja. Oke, seperti ini aplikasinya sudah terkoneksi. Terus masuk ke menu attendance yang ini ya, yang menu yang bagian terakhir, silahkan diklik. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Oh ya, untuk mengubah foto yang ini header, terus teks berjalan sama pengumuman yang ada di sini, ada di folder file WA, terus attendance file, terus pilih yang setting. Nah, di sini nanti ada announcement, ada header, ada running text. Silakan diedit saja di sini teksnya. Bisa diedit ya, terserah, bebas.
Ini juga pengumuman, ini bisa diedit, nanti akan muncul di aplikasi di sini, sehingga nanti ketika scan akan tampil pengumuman seperti ini. Terus di sini ada text box, nanti ini akan diisi atau muncul kode yang ada di QR scanner atau di QR code ya. Nanti muncul di sini. Ketika nanti ditemukan, maka muncul datanya beserta fotonya. Namun kalau misalkan datanya tidak ditemukan seperti ini, maka nanti akan muncul seperti ini, no data. Nah, untuk gambar tidak ditemukannya itu ada di folder lain ini, folder attendance file untuk blank. Untuk namanya wajib blank JPEG ya. Nanti akan muncul ketika datanya tidak ditemukan. Ini bisa di full screen atau mungkin diperbesar ya. Nah, seperti ini, silakan. Ini tinggal di scan saja untuk tadi kartu QR-nya. Pastikan untuk text box-nya warna kuning ya. Nanti kalau warnanya abu-abu seperti ini, ini warnanya abu-abu. Ini artinya nanti posisi kursornya itu tidak di sini, sehingga kalau di scan pun nanti tidak muncul di sini. Nah, pastikan posisinya adalah warna kuning. Nah, pastikan text box-nya warna kuning. Kayak seperti itu. Nah, silakan tinggal dipraktekkan saja untuk scan-nya. Seperti itu ya. Oke, untuk tutorialnya mungkin cukup sampai sini dulu. Bagi teman-teman yang berminat dengan aplikasi ini atau mau mencoba dulu, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Nanti akan saya berikan trialnya, barangkali nanti mau nyoba dulu seperti apa. Kalau memang cocok, silakan dilanjutkan ke pemesanan atau pembayaran. Cukup sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.